Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya di sini yang ada di dalam video, Ahmad Hisyam Ismail dengan NIM A210220050, mahasiswa pendidikan akuntansi. Di sini saya dalam pembuatan video berkaitan dengan penugasan akhir ujian semester mata kuliah akuntansi perpajakan yang diampu oleh Ibu Dani Evitasari, SPD, MPD, PhD. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek yang diberikan oleh Bu Dani. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah studi kasus PT Arta Niaga Sejahtera pada tahun pajak 2025. Fokus pembahasan yang akan dibahas meliputi identifikasi jenis pajak, perhitungan pajak terhutang, jurnal akuntansi pajak, serta perlakuan pendapatan dan beban menurut perpajakan. Sebagai gambaran umum, PT Arta Niaga Sejahtera merupakan perusahaan PKP yang memiliki beberapa jenis transaksi, mulai dari pendapatan sewa, jasa pelayaran, penjualan, kendaraan mewah, hingga pengeluaran beban operasional seperti jamuan dan gaji. Dikarenakan PT Arta Niaga Sejahtera memiliki jenis transaksi yang beragam, maka perlakuan pajaknya juga akan berbeda, baik yang bersifat final maupun tidak final. Oke, kita masuk pada soal instruksi proyek UAS yang pertama. Yang pertama adalah pengidentifikasian jenis pajak termasuk apakah yang sudah final maupun belum final. Yang pertama, ada PT Arta Niaga Sejahtera menerima pendapatan sewa ruko sebesar 240 juta yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Karena bersifat final, maka pendapatan yang tidak diperhitungkan kembali dengan penghasilan pajak. Jadi di studi kasus yang pertama itu termasuk sifatnya adalah pajak final. Terus lalu memasuki studi kasus yang kedua. Maksudnya case yang kedua adalah PT Arta Niaga Sejahtera menerima pendapatan jasa pelayaran sebesar 1.500.000.000 rupiah dan dikenakan PPh pasal 15. Pajak ini menggunakan norma laba bersih sehingga tidak menghitung laba secara real, sehingga pajaknya akan bersifat final. Pada studi kasus yang ketiga, penjualan kendaraan bermotor mewah senilai 800 juta rupiah dikenakan dua jenis pajak tidak langsung. Yang pertama ada PPN dan yang kedua ada PPNBM. Dalam hal ini PPNBM-nya dikenakan sebesar 20% karena termasuk barang mewah. PPN dan PPNBM bukan pajak penghasilan, sehingga tidak mempengaruhi sifat final atau tidaknya pendapatan secara PPh badan. Jadi untuk kasus yang ketiga tidak merupakan pajak yang bersifat final. Yang terakhir ada beban jamuan relasi bisnis tidak memiliki daftar nominatif, sehingga menurut ketentuan perpajakan beban ini tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Sedangkan beban gaji karyawan dapat dikurangkan karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Demikian untuk menjawab soal yang pertama. Sekarang kita memasuki ke perhitungan pajaknya. Yang pertama ada PPh final sewa. Untuk sewa bangunan, tarif PPh final adalah 10% dari nilai sewa, sehingga pajak terhutangnya sebesar 24 juta rupiah. Yang kedua, ada PPh pasal 15, PPN pendapatan jasa pelayaran dikenakan norma laba bersih sebesar 4% dari perhitungan 1,5 miliar diperoleh dasar pengenaan pajaknya sekitar 60 juta rupiah. Pajak yang ketiga yaitu mengenai kendaraan bermotor, PPN dan PPNBM-nya. Penjualan kendaraan bermotor mewah dikenakan PPN sebesar 11% dan PPNBM serta sebesar 20% dari nilai penjualan, sehingga diperoleh 88 juta rupiah untuk nilai PPN-nya.
dan 160 juta untuk nilai PPNBM-nya. Sehingga jika ditotalkan pajak tidak langsung yang dipungut atas transaksi ini senilai 248 juta rupiah. Baik, kita masuk pada penjelasan jurnal akuntansi atas transaksi pendapatan dan pajak yang timbul. Dalam jurnal akuntansi, pendapatan dicatat terlebih dahulu sesuai basis akrualnya. Pajak yang timbul dicatat sebagai beban dan utang pajak. Itu untuk jurnal akuntansinya. Untuk penjualan sendiri, untuk penjualan kendaraan bermotornya, PPN dan PPNBM dicatat sebagai utang dikarenakan dipungut dari konsumen dan akan disetorkan ke negara. Selanjutnya, mengenai pendapatan yang tidak diperhitungkan dalam PKP. Pendapatan yang dikenakan PPh final seperti sewa bangunan, jasa pelayaran tidak diperhitungkan kembali dalam penghasilan kena pajak karena kewajiban pajaknya telah selesai pada saat pemotongan. Terakhir, beban yang dapat dan tidak dapat dikurangkan. Beban gaji merupakan beban yang dapat dikurangkan karena memenuhi syarat fiskal. Sebaliknya, beban jamuan tanpa daftar nominatif tidak dapat dikurangkan karena tidak memenuhi ketentuan administratif perpajakan. Baik, demikian jawaban dari atas soal yang diberikan dalam proyek UAS akuntansi perpajakan ini. Penutup dari saya, berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi memiliki perlakuan pajak yang berbeda, baik dari sisi jenis pajak, sifat final, perhitungan, maupun pencatatan dalam akuntansi. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.